Muara. Rantau Satu Muara dituliskan oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan pada PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya yaitu pada bulan Mei 2013. Untuk tebal bukunya itu sebanyak 407 halaman. Ahmad Fuadi lahir di Bayur, Minangkabau, Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1973. Dia adalah novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara, yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Rantau Satu Muara adalah seri ketiga dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel terakhir ini menceritakan perjalanan hidup seorang Alif Fikri yang mencari tujuan setelah lama belajar di negeri orang. Novel ini menceritakan kelanjutan kisah Alif Fikri yang lulus dengan nilai terbaik dari Universitas Brawijaya. Dengan kembalinya Alif Fikri ke tanah airnya, maka mulailah kehidupan barunya. Ia yakin akan mudah mendapatkan pekerjaan, tapi nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Berlatar pada tahun 1998, yang mana menjadi krisis moneter membuatnya memasuki masa sulit setelah tulisannya yang dimuat dalam koran diberhentikan. Bersaing dengan ribuan pencari kerja, Alif hijrah ke Jakarta berharap mendapatkan pekerjaan dan tujuan hidupnya. Dalam misi pencariannya tersebut, berlabuhlah Alif ke sebuah majalah yang sempat beredar pada masa Orde Lama. Di sana, kenalah dia dengan orang yang bernama Pasus yang akan menjadi teman dokternya atau mondok di kantor. Banyak cerita ketika Alif menjadi wartawan di darat, mulai dari mewawancara saja hingga seorang jenderal yang sangat susah untuk didekati. Kisahnya pun dibumbui dengan perjuangan Alif mendapati perempuan yang bernama Dinara. Sejak pertemuan itu, Alif dan Dinara pun menjadi rekan kerja yang kompak. Beberapa tugas wawancara mereka selesaikan dengan cemerlang. Mereka pun sempat menjadi jurnalis off the week karena kemampuan mereka. Dengan bekerja di majalah yang terkenal pada masa Orde Baru, ternyata tidak membuat Alif puas. Dengan provokasi rendah, Alif ditantang untuk bekerja di luar negeri sekaligus mewujudkan cita-citanya semasa di Pondok Madani. Dinara pun membantu Alif untuk meraih beasiswa ke Amerika sampai Alif mendapatkan surat dari lembaga pemberi beasiswa bahwa Alif diterima kuliah di salah satu kampus bergengsi di Washington, Amerika Serikat. Alif dan Dinara pun berpisah untuk sementara. Semasa kuliah di Amerika, Alif tinggal di rumah milik orang Indonesia yang tinggal di Amerika dan menjadi keluarga di sana. Walau terpaut jarak yang jauh, tak menghentikan mata Alif untuk mendekati Dinara. Hingga suatu waktu, Alif memberanikan diri untuk melamar Dinara melalui chatting. Dengan perjuangan meraih ayah Dinara, akhirnya Alif menikah dengan Dinara pada libur semester dan membawanya ke Amerika. Di awal pernikahan, mereka terlibat dalam pertengkaran kecil karena Dinara ingin bekerja, sedangkan izin kerja Dinara belum keluar dari dinas terkait. Tetapi karena kesabaran keduanya, Alif dan Dinara pun mendapatkan pekerjaan masing-masing sebelum mereka dipertemukan lagi untuk bekerja di media Amerika bernama ABN. Sebagai rekan kerja kembali, mereka seakan-akan menjadi duo yang dinamis. Di saat itulah ekonomi mereka berangsur membaik, satu persatu impian mereka tercapai. Sampai dunia dikejutkan dengan tragedi 11 September 2001 ketika gedung pencakar langit kembar kebanggaan masyarakat Amerika ditabrak oleh pesawat-pesawat teroris dan hancur rata dengan tanah dalam hitungan detik. Kejadian itu mengejutkan Alif dan Dinara. Alif pun tersadar bahwa salah satu anggota keluarga barunya, Mas Kelda, bekerja di dekat gedung tersebut. Tanpa lelah, Alif dan Dinara mencari Mas Kelda dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari kantor polisi ke kantor polisi yang lain. Tetapi tidak ada satupun nama Mas Garuda yang tercantum. Mas Garuda pun seperti hilang di telan bumi. Keluarga kecil Alif dan Dinara ini pun kembali mengalami konflik ketika Dinara ingin kembali ke tanah air, sedangkan Alif tetap ingin bekerja di tanah impiannya itu. Berbagai kesulitan yang panjang dan air mata melalui perjalanan mereka sebagai keluarga baru. Dengan pemikiran yang matang, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke tanah air. Pada novel Rantau Satu Muara ini banyak memberikan motivasi, nasihat, dan kutipan yang luar biasa yang bisa dijadikan contoh dan motivasi untuk pembaca. Berbicara tentang satu karya pasti terdapat kekurangan di dalam karya tersebut. Namun bisa dikatakan kekurangan di dalam novel Rantau Satu Muara ini sangat
Ada beberapa percakapan dalam bahasa Inggris dan bahasa daerah yang tidak disertai dengan terjemahannya, sehingga kita sebagai pembaca harus translate terlebih dahulu agar tahu arti dan maksud dalam percakapan itu. Novel Rantau Satu Muara bisa dibaca oleh siapapun, khususnya untuk para pencinta baca dan tujuan hidupnya, karena di novel ini banyak memberikan motivasi dan nasihat yang luar biasa. Yang terpenting, mantra Alif yang bisa dijadikan contoh dan motivasi, yaitu menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, mansoba rusufiro, siapa yang bersabar akan beruntung, dan mansaro ala dobi wasalah, yaitu siapa yang berjalan di jalannya akan sampai ke tujuan. Kita bisa mencoba Alif dengan berani bermimpi dan kerja kerasnya, dia mendapatkan apa yang dia impikan. Itulah review novel Rantau Satu Muara yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan